Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar Rapimnas hari ini dan besok 17 Juni 2023. Kegiatan ini digelar untuk membahas pemenangan pemilu 2024. Kader baru P3 Sandiaga Uno disebut-sebut akan menerima penugasan dari P3 dalam menghadapi tahun politik 2024. Nisrina Kirana akan melaporkan informasinya langsung dari agenda Rapimnas P3 di Jakarta. Nisrina, posisi dan tugas berat apa yang akan diberikan kepada Sandiaga Uno? Egan dan juga pemirsa, memang ada yang menarik dari Rapimnas P3 pada ke-6 kali ini, di mana kita tahu bahwa baru saja ada anggota baru yang bergabung di P3, yakni Menparekraf Sandiaga Uno yang secara resmi sudah ber-KTA P3 sejak Rabu 14 Juni kemarin. Dan memang dalam Rapimnas kali ini ada sejumlah hal yang dibahas, termasuk juga nantinya akan membahas terkait dengan posisi atau tugas yang kemungkinan akan diberikan kepada Sandiaga Uno setelah dirinya secara resmi menjadi kader baru P3. Dan kita tahu juga Egan dan pemirsa bahwa setelah Sandiaga Uno ini resmi sebagai kader dari P3, bahwa ada kabar juga yang menyatakan bahwa Sandiaga Uno nantinya akan diusulkan oleh P3 sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang sebelumnya ini sudah diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan juga Perindo. Namun nantinya apakah ini akan menjawab terkait dengan hal tersebut, dan nanti untuk hasil dari Rapimnas ini akan disampaikan pada esok hari, yakni 17 Juni 2023. Nah, selain itu juga terkait dengan tugas dari Sandiaga Uno untuk di internal P3 sendiri, kita merujuk pernyataan dari PLT Ketua Umum P3 yakni Muhammad Mardiono, bahwasanya nanti akan ada tugas berat yang menanti Sandiaga Uno setelah dirinya secara resmi bergabung sebagai kader dari P3, di mana nanti tugas yang diberikan ini kemungkinan akan sama beratnya dengan tugas yang saat ini diemban oleh Mardiono, kemudian juga dengan elit partai lainnya seperti Rohma Hormuzi ataupun Zarkasi Nur Amban. Selama ini bahkan juga disebut bahwa tugas berat yang akan diberikan ke Sandiaga Uno ini justru lebih berat dibandingkan dengan kader P3 lainnya. Namun yang perlu kita cermati, kita juga merujuk pernyataan dari Ketua DPP P3 yakni Ahmad Baidowi atau Awi, yang menyampaikan bahwa kemungkinan jabatan yang akan diberikan kepada Sandiaga Uno ini bukanlah ketua umum, lantaran sampai dengan saat ini juga belum ada ketua umum definitif di P3 setelah sebelumnya ketua umum Soeharto Mono Arfa diberhentikan dan sekarang digantikan oleh PLT Ketua Umum Mardiono. Namun itu dinyatakan bahwa kemungkinan kecil Sandiaga Uno dijadikan sebagai Ketua Umum P3. Nah, ada jabatan lain yang masih kosong seperti jabatan sekretaris ataupun bendahara umum. Namun ini pun juga kemungkinan kecil Sandiaga Uno ditempatkan di posisi tersebut. Yang kemungkinan, kata Awi, adalah kemungkinan besar bahwa nantinya Sandiaga Uno bisa mengemban sebagai wakil Ketua Umum P3. Namun apakah hal ini akan seperti itu yang disampaikan oleh Mardiono ataupun Awi? Kita akan tunggu bagaimana nanti hasilnya yang akan dibahas dalam Rapimnas kali ini. Nah, dalam Rapimnas ini selain juga membahas terkait dengan tugas dan juga posisi dari Sandiaga Uno, Rapimnas ini juga membahas terkait dengan strategi politik pemenangan pemilu 2024, di mana akan membahas mulai dari kelengkapan berkas dari para bacalek P3. Selain itu juga nantinya akan ada sejumlah materi yang dipaparkan kepada para bacalek, di mana dalam Rapimnas yang digelar di Hotel Sultan Jakarta ini yang tadi sudah dimulai sejak pukul 16, dihadiri oleh seluruh anggota DPP maupun DPW P3 di seluruh Indonesia. Egan. Sirena, lalu bagaimana peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres yang diajukan oleh P3? Ya, Egan dan juga pemirsa, kita tahu bahwa perpindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 ini disebut-sebut dijadikan Sandiaga Uno sebagai kendaraannya untuk maju dalam Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo. Dan kita tahu juga bahwa proses pendekatan antara P3 dan juga Sandiaga ini berjalan cukup panjang, berbulan-bulan, di mana Sandiaga Uno juga disebut-sebut sudah melalui serangkaian pengenalan, kemudian juga pendekatan
kesempatan, dalam artian ini diospek oleh P3 untuk mengenal lebih jauh terkait dengan visi misi, dan juga dari Sandiaga Uno sendiri menyampaikan bahwa sudah sama, begitupun juga yang disampaikan oleh P3 sudah sama visi misinya dan juga sudah sesuai dengan keinginan masing-masing, sehingga akhirnya Sandiaga Uno itu pun bergabung dengan P3. Bahkan sebelum akhirnya secara resmi bergabung, Sandiaga Uno sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak, bahkan dengan Presiden Joko Widodo. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Mardiono bahwa dengan bergabungnya P3 ini diharapkan nantinya bisa membawa hoki kepada P3 dalam pemilihan atau pemilihan umum 2024. Namun di sisi lain, keinginan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo ini nampaknya masih akan sulit, karena kita tahu bahwa tidak hanya Sandiaga Uno saja yang masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo, namun ada sejumlah nama lain yang juga masuk dalam radar cawapres Ganjar, sehingga nantinya ini yang juga akan kita lihat apakah kemudian akan terrealisasi keinginan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Egan. Terima kasih atas informasinya. Nisrina Kirana langsung dari arena Rapimnas P3 di Jakarta.